Haleluya, saudara, shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di Ark of Worship Morning Devotion. Sineh kita terus berjalan. Hari ini kita tiba di 356, saudara. Wow, ini satu perjalanan sineh yang cukup panjang. Tapi saya berdoa kita bisa mengikutinya dengan baik. Seri sineh ini akan memberkati kita. Akan membawa kita kepada kedalaman firman Tuhan dan memahaminya secara praktis. Saya berdoa ketika kita aplikasikan ini dalam kehidupan kita, kita semakin diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah bergeser, saudara, dari perikop sebelumnya. Kita masuk pada perikop yang selanjutnya, yaitu Keluaran pasal 21 ayat 28 sampai 32. Sekarang ini hukumnya berbeda sekali. Nah, saya berdoa kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalamnya. Nanti saudara Adi akan tolong kita membaca Keluaran 21 ayat 28 sampai 32. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah menghargai nilai hidup seseorang. Mari kita belajar hargai nilai kehidupan dari seseorang. Jangan rendahkan mereka, jangan letakkan kehormatan mereka jauh lebih rendah. Karena mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Mari kita angkat, hargai nilai hidup seseorang. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu. Pagi hari ini kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami menyerahkan sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami ingin mengawali hari ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Berkati, kiranya melalui firman-Mu ini kami terus tumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan adik. Keluaran 21 ayat 28 sampai 32. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca ini dengan buru-buru, saudara tidak akan pernah menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalamnya. Nah, sekarang saya ajak saudara untuk merenungkan bagian ini pelan-pelan, saudara. Kita tinggalkan aturan hukum tentang orang memukul orang menganiaya orang lain, hingga terjadi sesuatu pada orang lain. Sekarang ini hukumnya, perbedaannya dilakukan oleh binatang kepada manusia, atau ternak kepada manusia, atau manusia kepada ternak dan seterusnya. Apa yang tadi sudah dibaca oleh saudara Adi, maka di sini Tuhan menunjukkan kepada kita, Dia mengatur tanggung jawab pemilik ternak kepada ternaknya. Ini tanggung jawab pemilik ternak kepada ternaknya yang menanduk seorang laki-laki dan perempuan. Nah, saya ingin mengajak saudara merunutnya menjadi 3 bagian terlebih dahulu, yaitu ayat 28, ayat 29, dan ayat yang ke-30. Saudara, hukuman mati ditimpakan kepada lembu yang menanduk seorang laki-laki dan seorang perempuan, diberikan kepada lembu itu. Hukuman mati, menanduk laki-laki, menanduk perempuan. Nah, Matthew Henry, saudara, menggambarkan dengan sangat bagus, begini katanya, saudara.
Ini tafsirannya Matthew Henry. Dia berkata, kehormatan dari seekor lembu atau kehormatan dari seekor sapi adalah apabila dia berguna bagi pemilik tuannya, saudara. Pemiliknya. Itu adalah kehormatan dari seekor lembu atau seekor sapi apabila dia bermanfaat, berguna bagi manusia. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh seekor binatang, lembu, sapi kepada manusia akan membuat dia kehilangan kehormatan itu. Wow, ini sangat luar biasa. Matthew Henry meneropong kalimat ini dengan luar biasa. Jadi apabila seekor lembu sudah tidak lagi bermanfaat, dia kehilangan kehormatannya. Dan dia tidak berguna sama sekali bagi manusia. Bahkan saudara, sekalipun itu dilakukan kepada seorang budak laki-laki sekalipun, tetap seekor binatang lebih rendah kehormatannya daripada kehormatan seorang budak. Coba lihat Keluaran pasal 21 ayat 32 seperti yang tadi sudah dibaca oleh saudara Adi. Dikatakan begini, tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Sekalipun itu diukur dengan seorang budak, tetap kehormatan seorang budak itu lebih tinggi dibandingkan seekor lembu atau seekor sapi atau seekor binatang ternak yang dimiliki oleh tuannya. Saudara, ini luar biasa. Kehormatan dari seekor lembu, seekor sapi, seekor binatang adalah apabila dia berguna bagi manusia, bermanfaat bagi manusia. Tapi ketika dia tidak lagi bisa berguna dan bermanfaat bagi manusia, pada saat yang sama dia kehilangan kehormatannya. Even itu dibandingkan kepada seorang budak. Seorang budak lebih memiliki kehormatan dibandingkan seekor lembu atau sapi. Saudara, gambaran kehilangan kehormatan bukan saja dia harus dihukum mati atau dilempari dengan batu atas perbuatannya ketika dia menanduk manusia. Tetapi bahkan saudara, karena kehormatannya hilang dan tidak lagi dihormati. Bahkan dikatakan demikian, dagingnya juga tidak boleh dimakan. Saudara, ini keadilan Tuhan. Bahkan dagingnya pun tidak layak untuk dimakan. Karena dia telah kehilangan kehormatannya. Hukum ini juga mengajarkan kepada kita, saudara, agar manusia tidak hanya ingin memiliki ternak saja, memiliki lembu sapi, tetapi juga hukum ini mengajarkan kepada kita, kalau engkau punya binatang ternak atau binatang apapun juga, bertanggung jawablah pada setiap binatang yang saudara dan saya miliki. Tuhan mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap ternak, terhadap binatang piaraan yang kita miliki. Banyak ternak yang tidak, banyak peternak yang tidak menggembalakan ternaknya dengan sangat baik, saudara, sehingga memakan tanaman tetangganya. Nanti di hukum berikutnya, saudara, kita akan belajar ada binatang yang dilepaskan untuk makan ladang tetangganya. Nanti kita akan lihat itu ya. Dia punya binatang peliharaan, tetapi tidak menggembalakannya dengan baik. Merusak tanaman tetangganya, merusak kebun sesamanya, membuang kotoran dengan sembarangan, tidak pada tempatnya, memberikan rasa bau atau udara yang pengap bau kepada orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki binatang itu. Tetapi karena pemiliknya tidak bertanggung jawab, maka binatang itu menjadi liar, memakan apa yang bukan yang diberikan oleh tuannya, memakan apa yang bukan menjadi haknya, buang kotoran sembarangan, mendatangkan rasa bau
bagi tetangga-tetangga sekitarnya. Saudara, bukan hanya lembu sapi loh ini saudara, tetapi juga bicara tentang binatang piaraan yang lainnya seperti anjing. Orang punya anjing tapi tidak pernah diperhatikan kandangnya, tidak pernah dicuci, tidak pernah dimandikan, tidak pernah dibersihkan kotorannya, sehingga mendatangkan udara bau yang sangat luar biasa. Punya kucing tetapi tidak dipelihara, dibiarkan berkeliaran secara liar, naik ke atap orang, naik ke atap kanopi orang, mengencingi, ya, mobil orang dikencingi, sehingga setiap kali dia ada di sana, di atas mobil orang, wow, kurang ajar. Tapi itulah yang terjadi. Orang-orang punya piaraan, binatang piaraan, tetapi tidak mengembalakannya dengan baik. Dia tidak rawat anjingnya, dia tidak rawat kucingnya, dan lain-lain. Saudara, saya ingin berkata melalui hukum ini, jadilah pemilik yang bertanggung jawab terhadap semua binatang, bukan hanya lembu sapi, tapi semua binatang yang saudara miliki. Bertanggung jawablah saudara. Jangan hanya membeli, tapi saudara lepaskan tanggung jawab itu. Sehingga orang lain yang dirugikan. Dan inilah hukum itu sebetulnya. Yang kedua saudara, karena itulah di ayat yang ke-29, pemilik dikatakan harus bertanggung jawab. Pemilik harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh para ternaknya, oleh para binatang piaraannya. Saudara, apabila sudah diperingatkan berkali-kali, tapi dia tetap tidak bertanggung jawab, dia tetap tidak menjaga lembunya dengan baik, dia tidak menjaga sapinya dengan baik, dia tidak menjaga keledainya dengan baik, kudanya dengan baik, kambingnya dengan baik, anjingnya dan kucingnya dengan baik, saudara. Dan kemudian menanduk baik laki-laki, merugikan orang lain, menanduk laki-laki dan perempuan, maka selain lembunya dihukum mati, pemiliknya juga harus dihukum mati. Wow. Ini keren, saudara. Saudara perhatikan ya, ketika pemilik itu tidak bertanggung jawab, sudah diperingatkan berulang-ulang, tetapi lembunya yang tidak dijaga itu menanduk orang lain. Lembu itu harus dihukum mati. Bukan hanya lembunya, kata Alkitab, pemiliknya juga harus dihukum mati. Karena apa? Secara sengaja membiarkan hal itu terjadi. Setelah kemudian pertanyaannya begini, mengapa pemiliknya juga harus dihukum mati? Dengan hukuman yang berat, padahal yang melakukan adalah binatang ternaknya, binatang piaraannya. Jawabannya sederhana sebetulnya, karena tindakan dia membiarkan ternaknya yang berkeliaran tanpa penjagaan yang baik menunjukkan bahwa sebetulnya dia secara sengaja melakukan hal itu dan menyetujui apa yang dilakukan oleh ternaknya, apa yang dilakukan oleh lembunya, dilakukan oleh kambing dombanya, dilakukan oleh anjingnya, oleh kucingnya. Dengan membiarkan, lalu kemudian mengganggu orang lain, memakan apa yang bukan menjadi miliknya, menanduk, merusak orang lain. Dia membiarkan secara sengaja. Dan tindakan itu juga berarti menyetujui apa yang dilakukan oleh ternaknya. Oleh karena dia juga dianggap menyetujui apa yang dilakukan oleh lembunya, maka dia layak untuk dihukum. Kenapa dihukum? Ya karena dia setuju. Walaupun dia mungkin tidak ada di sana, tapi dengan membiarkannya, melepaskannya tanpa penjagaan. Jadi dia menyetujui apa saja yang dilakukan oleh binatang ternaknya. Jadi saudara, memastikan dan menjaga diri kita sendiri adalah hal yang baik. Dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, anak-anak kita, maupun orang-orang yang bekerja dengan kita, sahabat kita, keluarga kita, kerabat kita, juga hal yang baik. Serta binatang peliharaan dan ternak agar tidak melakukan tindakan kejahatan kepada orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita adalah satu hal yang sangat penting
untuk diperhatikan. Menjaga diri penting, menjaga keluarga kita penting, menjaga orang-orang yang dekat dengan kita sangat penting. Tapi menjaga binatang peliharaan kita agar tidak merusak kehidupan orang lain, itu juga merupakan satu hal yang perlu diperhatikan. Kalau saudara ada yang punya ternak, minta maaf, jaga baik-baik ternak saudara, binatang peliharaan saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin membelinya dan saudara ingin memilikinya, bertanggung jawablah terhadap binatang piaraan saudara. Jangan sampai itu mengotori tetangga. Jangan sampai itu merusak rumah tetangga. Jangan sampai ada di rumput tetangga saudara kotoran-kotoran dari binatang yang saudara pelihara. Ketika saudara lepaskan itu, maka bukan saja binatang itu kehilangan kehormatannya, saudara dan saya pun akan kehilangan kehormatan karena apa yang dilakukan oleh para binatang itu. Saudara, jangan lalai, terus mengingatkan diri sendiri dan keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jaga baik setiap binatang yang saudara miliki dan tidak melukai, bahkan membuat nyawa orang lain melayang. Dulu saya punya anjing, saya tidak suka anjing, tidak begitu suka anjing. Saya tahu saya tidak merasa suka lah kira-kira. Tapi kalau ada ya tidak apa-apa. Tapi kalau anjing itu sudah melakukan yang tidak baik, ya saya kurang begitu suka. Saudara, dulu papa saya punya anjing banyak sekali, saudara. Ada yang namanya gendut, saya ingat ada satu anjing namanya gendut. Anjingnya lucu, pandai, dan bisa ikut. Ya, dulu kami ketika masih kecil, anjing ini suka mengikuti kami dan menjaga kami. Wow, anjing penjaga. Namanya gendut, jadi kalau dipanggil gendut, 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 dia datang. Ya, dulu belum ada istilah sit gitu ya. Terus sekarang ada sit, lalu anjingnya duduk. Bukan sit yang lain ya, saudara ya. Oh, duduk. Suatu hari, saudara, anjing yang dimiliki papa ini menggigit. Bukan menggigit orang lain, menggigit anaknya sendiri. Kakak saya nomor 3 digigit. Wow, itu papa saya marah sekali. Anjing itu dihajar sedemikian rupa. Nangis anjing itu. Sembunyi, saudara. Lalu setelah berapa kali baik, mulai membaik begitu. Tiba-tiba ada tamu datang ke rumah, digigit. Wow, teriak orang. Sehingga harus mengobati orang itu ke rumah sakit. Dan itu sering kali terjadi. Anjing itu dihajar, saudara, sama papa saya. Namanya Nero, anjing itu. Hitam, berdiri mengerikan, galak, saudara. Saudara, kalau saudara dipercaya memiliki banyak hal, saudara perlu menjaganya dengan sebaik-baiknya. Agar apa yang dimiliki tidak merugikan orang lain. Jadi kalau saudara hari ini punya binatang-binatang piaraan, jaga betul, baik-baik. Karena kehormatannya akan ada dan dimilikinya ketika dia bermanfaat bagi manusia. Tapi ketika dia tidak lagi bermanfaat bagi manusia, pada saat yang sama kehormatannya hilang. Dan pada saat yang sama kehormatan pemiliknya juga hilang. Hati-hati. Yang ketiga, ayat 30, saudara. Ayat yang ke-30 mengajarkan kepada kita bahwa sekali lagi hukum ini bukan hukum lex talionis, saudara. Atau hukum Hammurabi sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pada masa itu. Nah, oleh karena itu penekanannya bukan pada pembalasan. Penekanannya bukan pada balas dendam, melainkan pada kompensasi. Dan bahkan kompensasi itu dihitung sesuai dengan nilai yang sepadan. Dan bahkan kalau itu dihadapkan Tuhan, kita sudah belajar pada Sinai sebelumnya, Tuhan bisa melakukan itu bahkan jauh lebih berat dibandingkan apa yang diukurkan, dinilai kesepadanannya sebagai kompensasinya. Saudara, apa artinya? Artinya adalah setiap persoalan dan masalah dapat diselesaikan dengan baik. Tidak harus balas dendam. Tidak harus membalas.
Tapi semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus melakukan pembalasan, tanpa harus melakukan balas dendam sebagaimana yang dialaminya. Ini ayat yang ke-30. Karena Tuhan sedang melalui hukum ini sedang mengajarkan kepada kita bukan pembalasan, tetapi sedang mengajarkan kepada kita untuk menghargai nilai hidup dari seseorang di hadapan Allah yang juga perlu dijunjung tinggi. Kita perlu menghargai nilai hidup seseorang. Kadang-kadang kita menghargai binatang kita, piaraan kita lebih tinggi dibandingkan nilai hidup dari seseorang. Tapi melalui hukum ini, sekalipun itu terjadi pada seorang budak laki-laki atau perempuan, kalau itu terjadi, maka Tuhan mengajarkan kepada kita penghargaan pada nilai hidup seseorang itu lebih tinggi dibandingkan nilai yang lain. Kenapa? Sekalipun dia seorang budak, tetap dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada citra Allah di dalamnya, ada gambar Allah di dalamnya. Oleh karena itu kita perlu menghargai nilai hidup seseorang dan menjunjung tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak sedang mengajarkan hukum pembalasan, hukum balas dendam. Tapi Tuhan sedang mengajarkan untuk kita menghargai manusia yang diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan dirinya. Yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi nilai hidupnya. Amin. Amin. Jangan rendahkan orang lain lebih tinggi dari apa yang saudara pelihara. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Hari ini kami belajar satu hukum, menghargai, menghormati nilai hidup seseorang. Sehingga dengan demikian kami menjadi penjaga-penjaga binatang-binatang ternak, binatang-binatang piaraan yang kami miliki dengan bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain, tidak melukai orang lain, tidak merusak kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mau menjadi orang-orang bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan untuk kami miliki. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami, kesibukan kami. Engkau memberkati, mengurapi kedua tangan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan buka pintu berkat. Tuhan buka saluran berkat. Tuhan buka keran rezeki. Keran berkat, saluran rezeki, pintu rezeki dibuka oleh Tuhan. Dan kami boleh menikmati aliran-aliran kelimpahan yang daripada Tuhan. Memberkati apa yang kami kerjakan. Dan kami boleh menikmati apa yang kami tuai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, tindak kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.